Antara Anies Baswedan, juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Kika Madona di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Kika, bagaimana dengan rencana deklarasi Anies Caimin dan pukul berapa nantinya akan digelar? Iya, rencana deklarasi akan digelar pada pukul 2 siang nanti dan sejumlah tokoh juga diperkirakan akan hadir pada hari ini. Kami mendapatkan konfirmasi dari pengurus wilayah dari kedua partai, diantaranya adalah PKB dan juga Nasdem, yang memastikan untuk Ketua Umum dari PKB Muhaimin Iskandar akan juga turut hadir dalam pelaksanaan deklarasi yang akan berlangsung pada pukul 2 siang hari nanti. Selain itu, Ketua Umum Nasdem yaitu Surya Paloh juga dipastikan akan hadir pada pukul 2 siang hari nanti. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan di gedung utama atau ruangan utama di Hotel Majapahit Surabaya, di mana di sini juga diperkirakan ada lebih dari 300 undangan akan mengikuti jalannya deklarasi yang akan berlangsung sekali lagi pada pukul 2 siang hari nanti. Sementara itu, saudara, terkait dengan pengamanan di sekitaran lokasi hingga saat ini masih belum tampak adanya pengamanan, namun diprediksi untuk pengamanan nanti akan dilakukan jelang berlangsungnya deklarasi pada siang hari nanti. Saudara, berbicara mengenai jalannya deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan, ini ada sejumlah hal sebelum akhirnya deklarasi akan dilakukan pada hari ini. Di antaranya kemarin juga sempat dilaksanakan rapat pleno di gedung DPW PKB Jawa Timur, di mana dari hasil rapat pleno tersebut diputuskan bahwa untuk pengurus PKB menerima tawaran dari Nasdem untuk mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Bukan tanpa alasan Muhaimin dipilih sebagai atau ditawari untuk bersanding dengan Anies Baswedan karena untuk suara PKB di wilayah Jawa Timur ini cukup besar. PKB di Jawa Timur mendapatkan ranking 2, di mana untuk total perolehan kursi pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu ada total 25 kursi yang diperoleh oleh PKB dari total 120 kursi. Sosok Muhaimin Iskandar juga digadang-gadang menjadi salah satu tokoh sentral dari PKB, di mana untuk Muhaimin Iskandar ini sendiri saat ini sedang menjabat sebagai wakil DPR RI. Saat ini juga diharapkan mampu menaikkan suara dari PKB, di mana jika kita melihat atau merunut sejarah dari PKB pada tahun 2004 lalu, suara untuk PKB di pemilu legislatif RI yaitu sebanyak 52 kursi. Jumlah ini kemudian bertambah pada tahun 2019, yaitu 58 atau menjadi 58 kursi di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Jadi atas dasar alasan-alasan itulah kemudian Muhaimin Iskandar ditawari posisi sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan, yang mana untuk deklarasinya akan berlangsung pada siang hari nanti. Sementara itu, saudara, berbicara mengenai koalisi perubahan untuk persatuan, hingga saat ini jumlah partai yang berada di dalam naungannya ada Partai Nasdem, lalu juga ada PKS dan juga PKB. Sebelumnya Demokrat juga masuk dalam koalisi tersebut, namun untuk dukungan tersebut resmi dicabut pada hari Jumat kemarin. Demikian, Reza. Iya, Kika, tadi Anda sudah menyebutkan sejumlah persiapan. Nah, persiapan yang terlihat di belakang Anda seperti apa saja, dan sudah adakah konfirmasi tamu-tamu yang nantinya juga akan hadir di sana terkait dengan deklarasi yang nantinya akan digelar jam 2 siang waktu Indonesia Barat? Kika. Iya, jadi di belakang saya ini yang sedang berlangsung pada pada pagi hari ini, sejumlah ada kursi undangan yang juga sudah disiapkan, kurang lebih sekitar 300 kursi yang ada di ruangan utama Hotel Majapahit. Juga ada giant screen yang juga nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Untuk sejumlah tokoh siapa saja yang nantinya akan hadir, seperti yang saya sampaikan tadi, undangan diperkirakan lebih dari 300 orang, sementara untuk tokoh-tokoh nasional yang juga kemudian akan hadir tadi sudah dipastikan oleh perwakilan wilayah masing-masing partai seperti PKB dan juga Nasdem untuk
untuk Nasdem, Ketua Umum dari Nasdem Surya Paloh dipastikan akan hadir pada pelaksanaan deklarasi siang hari nanti. Sementara Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar yang kemarin tidak bisa mengikuti jalannya pleno di gedung DPW PKB Jawa Timur hari ini dipastikan akan hadir untuk mengikuti jalannya deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Demikian Reza. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Hotel Majapahit Surabaya Jawa Timur. Mudah-mudahan deklarasi yang diselenggarakan nanti siang berjalan lancar dan juga aman dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat tidak hanya di Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi jurnalis Kompas TV Kika Madona.